Halo semua, salam optimis dari kami untuk kamu semua. Topik kita yaitu tentang pentingnya pendidikan tinggi sebagai penunjang masa depan anak muda. Apakah kamu masih ingat? Indonesia dibuat ramai oleh berita pemberian gelar kepada dua personil public figure, yaitu Raffi Ahmad dan Bahlil Lahadalia, yang membuat pro dan kontra di media massa. Kenapa ya? Bagi sebagian orang Indonesia, gelar pendidikan tinggi itu dianggap sakral. Katanya sih, karena sudah kebiasaan kita sejak zaman dulu, yaitu jika kamu punya gelar, maka kamu akan lebih dihormati oleh pihak lainnya. Makin banyak gelarnya, makin dipandang penting dan berkualitas. Contohnya seperti persyaratan ASN, yang juga mensyaratkan gelar pendidikan tinggi untuk kenaikan jabatan. Supaya kamu tahu, yuk kita tanya kepada narasumber kita, Bapak Dr. Andes Haryadi Widyarta. Beliau adalah praktisi psikologi terapan dalam bidang sumber daya manusia di perusahaan. Bapak mau tanya, apa alasan pendidikan tinggi dianggap penting oleh masyarakat kita? Pertama, karena pendidikan tinggi memang penting. Lalu bagaimana orang mengartikan tingkat kepentingan dari pendidikan tinggi tentu berbeda-beda dari tiap-tiap orang. Hal ini dipengaruhi oleh demikian luasnya negara kita. Jumlah penduduk Indonesia yang besar, suku bangsa dan budaya yang sangat beragam, sebaran tingkat pendidikan yang masih berbeda-beda di masyarakat Indonesia, serta kesejahteraan sosial yang masih menjadi perjuangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, bagi sebagian masyarakat Indonesia, mendapat gelar pendidikan tinggi berarti mendapat anugerah yang mengangkat martabat keluarga, menjadi kebanggaan keluarga. Mereka merasa meningkat derajatnya jika ada anak yang mendapat gelar sarjana. Hal ini pada dasarnya wajar dan benar. Wah, pembahasan semakin seru nih. Kalau begitu, apalagi Pak manfaat dapat gelar pendidikan tinggi? Kemanfaatan berikutnya adalah membuka peluang kerja yang lebih luas. Terutama di masa lalu, penerimaan karyawan di suatu posisi di perusahaan ditentukan oleh tingkat pendidikan calon karyawan. Bahkan sampai hari ini, untuk menaikkan jenjang kepegawaian di ASN mensyaratkan strata tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian, gelar pendidikan tinggi juga membuka peluang seseorang memperoleh penghasilan yang lebih tinggi, meningkatkan rasa percaya diri, meningkatkan nilai pribadi di mata pihak lain, mendapat status sosial yang lebih tinggi, dan membuat seseorang lebih cerdas dalam menghadapi situasi serta lingkungan di sekitarnya. Namun, tentu saja dengan catatan hal-hal di atas tidak pasti berlaku di seluruh kelompok masyarakat Indonesia. Sebagai contoh, di dalam serial Sidul Anak Betawi, gelar tukang insinyur menjadi sebuah jargon yang meningkatkan status sosial Sidul dan keluarganya. Atau gelar seorang dokter, pada umumnya selalu dianggap memiliki hak yang lebih istimewa, privilege, di dalam lingkungannya. Namun sebaliknya, di ILK, Indonesia Lawak Club, keberadaan seorang yang berpikir lebih elit, lebih kritis, dengan disertai data dan survei, justru menjadi bahan cemoohan. Kalau begitu, jika seseorang sudah mendapat gelar sarjana pendidikan tinggi, hidupnya pasti enak dan baik-baik saja dong ya Pak? Tentu saja tidak. Karena mendapat gelar sarjana saja tidak cukup untuk mampu hidup mandiri. Karena gelar tersebut adalah hasil menggali ilmu pengetahuan. Pengetahuan harus diwujudkan dalam karya supaya produktif.
Produktif artinya menghasilkan, sehingga dibutuhkan kemampuan untuk menjadi pribadi yang produktif. Wah, ada istilah baru lagi nih, pribadi produktif. Pribadi produktif adalah pribadi yang bisa hidup mandiri. Artinya dia self-sufficient. Seorang yang punya kemampuan mencukupi dan memelihara kehidupannya sendiri. Waduh, berat nih Pak. Boleh dibuat lebih simpel Pak penjelasannya? Gini ya Dek, pertama seseorang harus mempunyai sumber penghasilan. Bagaimana bisa mandiri kalau dia tidak punya uang? Penghasilan bisa didapat melalui bekerja, mencipta, dan menghasilkan karya yang dibutuhkan orang lain. Prinsipnya bisa mendatangkan uang. Kalau sudah punya sumber penghasilan, maka orang tersebut harus mampu merawat sumber dayanya, sehingga berkesinambungan, berkembang, dan menjadikan dirinya terpenuhi kebutuhan hidupnya. Oh, jadi yang penting adalah kita harus punya penghasilan ya Pak? Betul. Namun, tantangannya adalah bagaimana membuat penghasilan tersebut terus mengalir. Caranya, pertama, adalah konsistensi dan persistensi. Dalam bekerja dan berusaha, seseorang harus punya ketekunan dan kegigihan. Tidak mudah ganti haluan ataupun tidak merasa patah semangat. Kita juga harus terus mengembangkan pikiran positif dan optimis agar tetap bersemangat mengejar target dan mimpi kita. Oke Bapak, terima kasih atas pencerahannya. Demikian teman-teman, sampai jumpa lagi di sesi berikutnya. Salam optimis dan tetap semangat.